Bukan tentang penjelasan tentang adanya surga, meragu-ragukan tentang adanya kehidupan akhirat. Setelah kematian masih ada kehidupan yang berikutnya. Meragu-ragukan atau bahkan mengingkari berita-berita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim, baik yang berkaitan dengan berita-berita kaum di masa lalu atau yang berkaitan dengan berita-berita yang akan terjadi di masa mendatang, tentang turunnya Isa alaihissalam atau tentang tanda-tanda hari kiamat atau tentang kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan akhirat, adanya hari penghisaban, ditimbangnya amalan dan yang lainnya dari apa yang disebutkan dari perkara-perkara ghaib. Seorang muslim, seorang mukmin adalah yang mengimani seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan mereka mengimani dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, meskipun terkadang dalam pandangan sebagian itu tidak sejalan dengan akal, tidak sejalan dengan akal dalam pandangan sebagian mereka. Namun seorang mukmin adalah yang mengimani, membenarkan seluruhnya apa saja yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia membenarkan tanpa ada keraguan. Kapan mulai muncul keraguan, maka itulah yang disebut syubhat, yang menyebabkan seorang ragu terhadap kebenaran, al-haq. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada hamba-hambanya dalam soal kebenaran, jangan sekali-kali engkau ragu. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, jangan sekali-kali engkau termasuk di antara orang yang ragu terhadap apa saja yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah penyakit yang berkaitan dengan syahwat. Dia tidak meragukan tentang kebenaran ayat-ayat Allah, kebenaran tentang penjelasan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini itu, tidak ada keraguan. Namun dia terbawa oleh hawa nafsunya, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan dia mengetahui itu haram. Namun hawa nafsu yang memerintahkan dia kepada perkara yang buruk itu, yaitu jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, an-nafs al-ammaratu bis-su, menyebabkan seorang melakukan berbagai macam perbuatan kemaksiatan meskipun dia mengetahui, dia menyadari itu haram. Maka ini disebut penyakit syahwat. Penyakit syubhat itu lebih berbahaya daripada penyakit syahwat, dan lebih sulit bagi seorang yang memiliki penyakit syubhat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang memiliki penyakit syubhat, dia meyakini tentang kebenaran apa yang dia sangka itu, apa yang menjadi pendiriannya, apa yang menjadi sikapnya. Dia meyakini kebenarannya, sehingga hal ini yang menyebabkan dia sulit untuk meninggalkan, karena dia menyangka bahwa itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan, padahal yang dia lakukan adalah penyimpangan. Itulah syubhat, kesesatan. Maka mereka terjatuh di dalam penyimpangan dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka beramal saleh,
Oleh karena itu ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah adalah orang-orang yang terkena penyakit ini, penyakit syubhat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'malan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang yang sesat dalam beramal, menyimpang dalam beramal, dalam keadaan mereka menyangka bahwa kami adalah orang-orang yang paling baik amalannya. Telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau bahwa ayat ini berkaitan dengan kelompok Khawarij. Bukan maksud beliau bahwa membatasi kandungan yang terdapat di dalam ayat ini hanya kelompok Khawarij, tidak, tapi setiap kelompok bid'ah yang menyebabkan mereka tersesat disebabkan karena syubhat yang ada pada mereka. Mereka menyangka bahwa mereka beramal saleh dalam keadaan mereka terjatuh ke dalam penyimpangan dan kesesatan yang jauh dari al-haq. Berbeda halnya dengan seorang yang terkena penyakit syahwat. Dia meyakini kebenaran, yang wajib dia yakini sebagai sebuah kewajiban, namun dia tinggalkan karena syahwat, terbawa oleh hawa nafsu, terbawa oleh kenikmatan dunia yang menyebabkan dia meraih apa yang dia inginkan dari harta dunia meskipun dengan cara yang haram. Maka orang yang terjatuh ke dalam penyakit syahwat ini lebih mudah dan lebih diharapkan untuk bisa kembali kepada al-haq setelah mendapatkan nasihat, peringatan. Sehingga orang seperti ini ketika dinasihati itu dia menyadari akan kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia berupaya untuk memperbaiki diri. Maka inilah yang disebutkan oleh para ulama salaf, seperti yang diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, lianna al-bid'ah la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada kemaksiatan. Maksudnya kemaksiatan karena syahwat. Sebab bid'ah pelakunya tidak diharapkan bertaubat, bahkan dia membelanya, dia menyangka bahwa itu adalah kebenaran. Sementara pelaku maksiat, penyakit syahwat, itu diharapkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara mengobati dua penyakit ini dengan memiliki al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menolak syubhat dan menolak syahwat. Apabila ilmu tersebut merupakan ilmu yang mampu menolak syubhat, yang menyebabkan seorang yakin dan beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan mampu menolak syahwat yang menyebabkan dia menjaga keimanannya, istiqamah di atas agamanya, maka ketahuilah itulah ilmu yang bermanfaat. Al-Allamah As-Sa'idi rahimahullah di dalam Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, dalam muqaddimah beliau menyebutkan tentang ilmu yang bermanfaat itu. I'lam hudita an afdalal minan ilmun yuzilu syakka 'anka wad-daran wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul 'abda ilal matlubi. Ketahuilah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu, bahwa anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, ilmun, adalah ilmu yuzilu syakka anka, ilmu yang menghilangkan darimu keraguan-raguan,
yaitu syubhat, wad-daran, dan kotoran syahwat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Itulah ilmu yang kita dianjurkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberi ilmu yang bermanfaat. Maka ilmu yang bermanfaat yang dimaksud adalah ilmu yang memberi manfaat untuk kehidupan dunia seorang hamba dan kehidupan akhirat. Dalam kehidupan dunia seorang hamba diberi hidayah sehingga dia mampu menolak dan menangkal syubhat dan syahwat dan memberi manfaat dalam kehidupan akhirah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari azabun nar dan menjadikannya termasuk di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Azza wa Jalla, sehingga dia menjadi ahlul jannah. Kata beliau, wa tariqu ila tamyizi hadha min hadha ma'a kathrati wurudihima fil Qur'an yudraku min as-siyaq. Cara untuk bisa membedakan antara penyakit syubhat dengan penyakit syahwat, dalam keadaan penyebutan penyakit syubhat dan syahwat ini banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara membedakannya? Kata beliau, bisa dibedakan dengan melihat konteks ayat, melihat pembahasan ayat itu berkaitan dengan apa. Apabila ayat tersebut berkaitan dengan keraguan-raguan seseorang terhadap kebenaran yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, bid'ah, menumbuhkan keraguan terhadap imannya, menyebabkan kegoncangan terhadap keimanannya, maka itu menunjukkan bahwa penyakit yang dimaksud adalah penyakit syubhat. Namun jika berkaitan dengan seorang yang terbawa dengan hawa nafsu, ya, yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan, maka itu berkaitan dengan syahwat. Fa in kana siyaqu fi dhambil munafiqin wal mukhalifin fi syai'in min umurid din, kana hadha marad asy-syukuki wasyubuhat. Maka apabila konteks ayat tersebut menjelaskan tentang celaan terhadap orang-orang munafik atau orang-orang yang menyelisihi sesuatu dari perkara agama ini, maka ini menunjukkan hal itu berkaitan dengan penyakit keraguan-raguan dan penyakit syubhat. Dia menyangka bahwa dia di atas kebenaran, padahal dia menyimpang. Makanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang orang-orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila disampaikan kepada mereka, jangan sekali-kali kalian merusak di muka bumi, kata mereka, loh, kami ini berbuat islah, berbuat kebaikan, bukan merusak. Jadi mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan, berbuat sebuah kemaslahatan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala innahum humul mufsiduna fil ard walakin la yash'urun. Mereka itulah yang merusak di muka bumi, namun mereka tidak menyadari. Wa in kana siyaqu fi dzikril ma'asi wal maili ilaiha kana marad syahwah. Namun apabila konteks ayat itu menjelaskan tentang perbuatan kemaksiatan yang seorang itu condong kepadanya dalam keadaan dia menyadari itu maksiat, maka itu adalah penyakit syahwat. Wa wajhun hisaril marad fi hadain an-naw'ain anna marad al-qalbi khilafu sihhatihi. Sisi batasan penyakit itu hanya terbatas pada dua jenis ini, tidak ada penyakit yang ketiga. Jadi penyakit yang berkaitan dengan penyakit hati hanya
berputar pada dua jenis ini. Ada kalanya itu penyakit syubhat, ada kalanya itu penyakit syahwat. Tidak ada yang ketiga. Kenapa kata beliau? Bahwa penyakit hati itu khilafu sihhatihi, menyelisihi kesehatan hati itu. Wa sihhatul qalbil kamilah bi syai'ain. Sementara sehatnya sebuah hati, ya. Sekali lagi, pembicaraan hati di sini adalah pembicaraan atau pembahasan yang berkaitan dengan batin, bukan yang zahir, tidak berkaitan dengan jasmani. Jangan sampai ada yang menyangka kalau kita menjelaskan tentang penyakit hati, oh ini berarti lever, atau penyakit jantung, bukan. Jadi yang batin, yang berkaitan dengan batin seseorang. Ya, kadang-kadang hati seorang itu sehat, selamat dari syubhat dan syahwat, tapi dia terkena penyakit lever, dia terkena penyakit hepatitis, atau dia terkena penyakit jantung, padahal dia hatinya sehat, sehat batinnya maksudnya. Ya. Demikian pula sebaliknya, kadang-kadang orang sehat, tidak terkena hepatitis, tidak terkena lever, tidak terkena jantung, tapi hatinya dipenuhi dengan penyakit, penyakit syubhat, penyakit syahwat berkumpul di dalamnya. Makanya dia sesat, makanya dia mengikuti hawa nafsunya. Maka kata beliau, sehatnya hati yang sempurna itu dengan dua hal: kamalu ilmihi wa ma'rifatihi wa yaqinihi wa kamalu iradatihi ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang pertama adalah kesempurnaan ilmunya, kesempurnaan pengetahuannya, kesempurnaan keyakinannya, dan kesempurnaan kehendak dia untuk melakukan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya. Apabila keyakinan sempurna, dia betul-betul beriman tanpa ada keraguan tentang kebenaran apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, berarti sehat hatinya dari penyakit syubhat. Apabila sempurna keinginannya untuk melakukan apa yang dicintai Allah, apa yang diridai Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa saja yang diharamkan dan dimurkai Allah Azza wa Jalla, nah, itu menunjukkan hatinya sehat dari penyakit syahwat. Hanya dua ini saja. Apabila sempurna pengetahuan dan keimanan seorang yang disertai dengan kesempurnaan keinginan dia, cintanya dia untuk melakukan apa saja yang dicintai Allah dan Rasulnya, fal qalbu as-sahih huwa alladhi arafa al-haqqa wattaba'ah wa arafa al-batil wa tarakah. Maka hati yang sehat adalah yang mengenal kebenaran lalu dia mengikutinya, dan dia mengenal kebatilan dan dia meninggalkannya. Itulah hati yang sehat. Fa in kana ilmuhu syakkan wa indahu syubuhatun tu'aridu ma akhbara Allah bihi min usuliddin wa furu'ih, kana ilmuhu munharifan wa kana maradu qalbihi qaswatan wa dha'fan bihasabi hadhihi syukuki wasyubuhat. Apabila ilmu yang dia miliki menimbulkan keraguan, dia memiliki ilmu, kok ilmu semakin menyebabkan dia ragu tentang kebenaran wahyu Allah, tentang kebenaran apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia memiliki ilmu. Nah, ilmu apa yang kamu miliki itu? Berarti ilmu yang kamu miliki itu bukan ilmu nafi', yang memberi manfaat. Ilmunya justru menyebabkan dia ragu, dan dia memiliki berbagai macam syubhat-syubhat tersamarkan oleh dia antara yang hak dan yang batil, yang menentang apa yang diberitakan oleh Allah dari perkara-perkara usuluddin,
perkara-perkara inti di dalam agama ini, atau yang berkaitan dengan perkara-perkara furu', yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Maka itu menunjukkan ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang terjadi inhiraf di dalamnya, terjadi penyimpangan. Dan penyakit hati yang dimiliki menyebabkan hatinya menjadi keras dan semakin melemah sesuai dengan keraguan-raguan dan syubhat yang masuk ke dalam hati itu. Jadi kalau seseorang mempelajari ilmu, ternyata ilmu itu semakin menyebabkan dia ragu terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka ketahuilah ilmu itu adalah ilmu yang tidak memberi manfaat, bahkan memudaratkan. Makanya para ulama mengingatkan dari bahaya ilmu kalam. Ilmu kalam, ilmu filsafat. Karena mempelajari ilmu itu tidak semakin menyebabkan seorang mendekatkan diri kepada Allah, bahkan semakin menyebabkan dia ragu-ragu tentang agama Allah Subhanahu wa taala ini. Berapa banyak dari mereka yang sebelumnya menggeluti ilmu kalam, mendalami ilmu kalam, dia menyangka bahwa dengan ilmu kalam menyebabkan dia semakin mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, menyebabkan dia semakin ragu, yang pada akhirnya sebagian mereka diberi hidayah bertaubat sebelum mereka mati, seperti Asy-Syahrastani, Al-Fakhr Ar-Razi, Muhammad Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Mereka adalah orang-orang yang sebelumnya menggeluti ilmu kalam, sampai pada tingkatan mereka sempat ragu tentang ayat-ayat Allah. Bahkan sebagian mereka sampai ragu tentang wujudnya Allah Azza wa Jal. Apakah Allah itu ada atau tidak? Bahayanya ilmu kalam ini. Ya. Bahaya ilmu kalam. Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini juga akhirnya bertaubat pada akhir hayatnya. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan al-ilmu bi'ilmil kalam jahlun wal jahlu bi'ilmil kalam ilm. Berilmu tentang ilmu kalam itulah kejahilan, semakin menyebabkan orang bodoh. Dan jahil tentang ilmu kalam itulah ilmu. Itulah ilmu. Seorang yang menggeluti ilmu kalam menyebabkan seorang terjatuh ke dalam zindiq, menyebabkan dia ragu-ragu tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah mendengar di salah satu universitas yang ada di Indonesia ini, mahasiswanya ya itu sampai menuliskan tulisan besar di kampusnya itu, selamat datang di wilayah atau semacamnya, di wilayah atau di area ya, tak bertuhan. Apa yang mereka pelajari? Ya, sampai seperti itu. Padahal kalau dilihat universitasnya namanya Universitas Islam gitu. Nah, Universitas Islam, mengatasnamakan Islam. Selamat datang di wilayah tak bertuhan. Ya. Sebagian mengganti lafaz zikir Allahu Akbar, lafzul jalalah diganti dengan nama hewan, lalu disebut setelahnya akbar. La haula wala quwata illa billah. Belajar apa kalian di sana? Nah, pelajarannya Islam.
mata kuliahnya yang nampak kaitannya dengan Islam. Mata kuliah filsafat, waduh, disangka itu adalah bagian inti dari agama ini. Fakultas Usuluddin, belajarnya filsafat, ilmu kalam. Ya akhirnya seperti ini keadaannya, mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ketika ilmu itu menyebabkan seorang ragu tentang kebenaran Al-Qur'an dan Sunnah, maka hendaknya seorang segera mengoreksi dirinya. Dia telah mempelajari ilmu yang salah. Wa in kanat iradatuhu ma'ilatan li syai'in min ma'asillah, kana dzalika inhirafan fi iradatihi wa maradan. Dan apabila kehendak di dalam diri seorang hamba condong kepada sesuatu dari kemaksiatan, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan bentuk penyimpangan dalam hal kehendaknya, dan itu juga kaitannya dengan penyakit, yaitu penyakit syahwat. Dia tahu salat itu wajib, salat 5 waktu wajib ditegakkan, tapi dia tinggalkan. Apakah disebabkan karena malas, hawa nafsu, atau tersibukkan dengan berbagai macam urusan dunia, menyebabkan dia lalai dari menegakkan kewajibannya, maka itu syahwat. Dia tahu bahwa perbuatan zina itu haram, bahkan dia mengetahui ayat-ayatnya, dia mengerti, tapi hawa nafsu menyebabkan dia terseret ke dalam perbuatan zina, waliyadzubillah, masuk ke dalam jeratan syaitan, yang akhirnya dia terjatuh ke dalamnya. Itu syahwat. Wa qad yajtami'u al-amran, dan kadang-kadang dua penyakit ini berkumpul, waliyadzubillah. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua penyakit ini sampai berkumpul, fayakunul qalbu munharifan fi ilmihi wa fi iradatihi, sehingga hatinya itu menyimpang dalam ilmunya, terlalu banyak syubhat di dalam hatinya. Dan yang kedua, dia pun menyimpang dalam hal kehendaknya. Dia lebih condong mengikuti hawa nafsu daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga kadang-kadang di dalam hati seorang itu kedua-duanya ini berkumpul. Penyakit syubhat ada di dalam hatinya, penyakit syahwat juga ada. Orang yang seperti ini sangat sulit untuk bisa kembali kepada al-haq, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak memberi setitik cahaya terang untuk bisa mengoreksi dirinya, untuk bisa kembali kepada kebenaran. Fa minan naw'il awwal, maka yang termasuk dari jenis yang pertama, yaitu penyakit syubhat, qauluhu ta'ala anil munafiqin, firman Allah azza wa jalla tentang orang-orang munafik dalam suratul Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambah lagi kepada mereka itu penyakitnya. Penyakit apa itu yang dimiliki oleh orang-orang munafik, yang menyebabkan mereka ragu dan enggan untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa hiya syukuku wasyubuhatul mu'aridah li risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu keraguan-raguan dan syubhat yang menentang risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fazadahumullahu marada, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambah lagi kepada mereka itu penyakit, sehingga penyakitnya itu semakin
akut, semakin berlipat-lipat penyakit di atas penyakit. Dan itu bahayanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahaya penyimpangan. Ya, sebab ketika seorang hatinya menyimpang, terjatuh ke dalam penyimpangan, terjatuh ke dalam kesesatan, untuk kembali kepada al-haq itu sangat sulit, berat. Karena hukuman dari sebuah penyimpangan adalah dia terjatuh ke dalam penyimpangan yang berikutnya dan yang berikutnya. Sebagaimana sebaliknya, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba adalah dia diberi taufik untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Kata para ulama, min uqubatil ma'siyah al-ma'siyatu ba'daha wa min thawabit ta'at ta'atu ba'daha. Hukuman dari perbuatan kemaksiatan, dia terjatuh ke dalam kemaksiatan yang berikutnya. Dan balasan keutamaan dari sebuah ketaatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dia untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Seorang memiliki iman, ikhlas, tunduk kepada Allah, maka dia akan diberi taufik untuk semakin bertambah keimanannya. Nah, maka seorang yang di dalam hati terdapat penyakit, fazadahumullahu marada, Allah menambah lagi penyakit itu di dalam hati mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala semakin simpangkan hati mereka, menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka Allah Azza wa Jalla menambah lagi penyakit itu ke dalam hati mereka, uqubatan ala dzalikal maradin natij an asbabin mutaaddidah, sebagai hukuman atas penyakit yang muncul di dalam hatinya karena sebab-sebab yang berbeda. Adanya sebab-sebab, kulluha minhum wa hum fiha ghairu ma'dzurin, yang seluruh sebab-sebab itu datangnya dari mereka sendiri, mereka yang memilih jalan penyimpangan, mereka yang memilih jalan kesesatan, dalam keadaan mereka tidak memiliki uzur atas penyimpangan dan kesesatan yang mereka lakukan. Hujjah sudah disampaikan kepada mereka, penjelasan-penjelasan telah sampai kepada mereka, namun mereka lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Maka mereka pun semakin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang dimaksud berkaitan dengan orang-orang munafik adalah penyakit syubhat. Itulah yang menjadi penghalang masuknya iman ke dalam hati seorang hamba. Ya. Jadi hati itu ibaratnya seperti wi'a, penampung, mangkok misalnya, seperti mangkok. Ya. Apabila mangkok ini sudah diisi dengan sesuatu, maka dia tidak akan terisi dengan hal yang lain. Ya. Ketika mangkok ini sudah diisi penuh dengan sesuatu, maka diisi dengan yang lain itu akan tumpah, ya, akan keluar. Sulit untuk bisa masuk ke dalam hati tersebut, kecuali apabila dia mengeluarkan sebagian dari isi mangkok tersebut, barulah bisa diisi dengan yang lain. Nah, kalau sudah penuh, ya, isi mangkok itu, kemudian mengeras, ya, mengeras, memadat, mau diisi air, airnya tumpah, mau diisi sirup, sirupnya tumpah. Sehingga apapun yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam mangkok itu dari hal-hal yang bermanfaat, maka dia tidak akan mampu menampungnya. Waliyadzubillah, kalau hati itu sudah seperti ini,
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum. Kamu beri nasihat kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Hatinya itu sudah penuh. Ya. Maka ini yang disebut sebagai qaswatul qulub, kerasnya hati. Tatkala hati itu menjadi keras, memadat, maka untuk dimasukkan air keimanan, nasihat, wejangan apapun tidak akan bermanfaat. Itulah kondisi hati setiap hamba. Maka jangan sampai hati itu mengeras, memadat, yang menyebabkan dia tidak lagi mampu untuk menampung hal-hal yang bermanfaat. Disebabkan karena dia telah dipenuhi dengan berbagai macam jenis racun, syubhat dan syahwat. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka semakin bertambah kepada mereka najis bersamaan dengan najis yang sudah ada. Kotoran itu sudah ada, penuh di dalam hatinya, maka ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat penyimpangan dan penolakan mereka terhadap al-haq. Wa kadzalika qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-53, liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum, agar kemudian dia menjadikan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatinya sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, dan yang menyebabkan dan hati-hati mereka menjadi keras. Yang dimaksud adalah penyakit syubhat, dan itulah fitnah yang menimpa hati seorang hamba. Fa inna maridal qalbi bisyukuki wa dha'fil ilm aqallu syai'in yuribuhu wa yu'athiru fihi wa yuftatanu bihi. Maka hati yang sakit disebabkan karena munculnya keraguan-raguan, meragukan kebenaran, melemahnya keyakinan, lemahnya ilmu, maka minimalnya penyakit syubhat ini akan menyebabkan seorang itu ragu terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasul. Itu minimal. Dia akan memberi pengaruh dan akan memfitnah. Ya. Puncaknya menyebabkan dia kafir, menyebabkan dia musyrik, menyebabkan dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, murtad. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penangkal penyakit syubhat ini adalah dengan mendalami ilmu syar'i, belajar tauhid, dalami tauhid, pelajari dengan cara yang benar melalui para ulama salaf. Bagaimana mereka dalam memahami cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Belajar. Seorang yang mendalami al-asma' was sifat, maka itu akan menyelamatkan dia dari berbagai macam penyimpangan syubhat yang dibawa oleh ahlul bid'ah dari kelompok Jahmiyah, Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya, dan yang sejalan dengan mereka yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar. Semakin banyak kita mempelajari tentang tauhid, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mencegah, menolak dan menangkal syubhat itu.
pelajari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman yang benar, dengan bimbingan para ulama rabbaniyin, ulama sunnah yang senantiasa mengajarkan al-haq. Itu akan menyebabkan seorang semakin dia memahami akidah, semakin mudah dia menangkal dan menolak syubhat. Tidaklah seorang terjatuh ke dalam penyimpangan dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah melainkan disebabkan karena lemahnya ilmu tentang al-asma wa sifat. Tidaklah seorang terjatuh ke dalam pemahaman khawarij, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang salah, melainkan disebabkan karena mereka minim ilmunya. Ya. Mereka meninggalkan ilmunya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kaum khawarij yang awal, yang mereka meninggalkan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, menyebabkan mereka keluar melakukan pemberontakan terhadap Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena apa? Minimnya ilmu. Ya. Sedikitnya ilmu, kurangnya pengetahuan. Ini yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam penyimpangan. Ya. Dia menyangka itu kebenaran, ternyata itu adalah kesesatan. Dia terjatuh ke dalam paham Mu'tazilah, dia menyangka itulah kebenaran. Dia terjatuh ke dalam paham Jahmiyah, dia menyangka itu kebenaran. Dia terjatuh ke dalam paham Sufiyah, dia menyangka itu kebenaran. Dia terjatuh ke dalam penyimpangan Ikhwanul Muslimin, dia menyangka itu kebenaran. Dia terjatuh ke dalam paham Khawarij, dia menyangka itu kebenaran. Itu penyakit syubhat. Ya. Apa yang kita saksikan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada sebagian menyimpang dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka berjalan di atas manhaj salafi dan mengaku sebagai salafi. Pada saat kita pelajari berdasarkan kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terjadi penyimpangan yang sangat jauh. Penyimpangan yang sangat jauh. Jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Minimnya ilmu, kurangnya pemahaman di dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka dari kalangan ISIS, Daesh, mereka itu mengaku salafiyin, mengaku salafi. Mereka mengaku mempelajari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, belajar kitab tauhid, belajar kitab ushul tsalatsa, mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai ahlu tauhid. Ketika kita melihat perbuatan mereka, jarimah, kejahatan yang mereka lakukan jauh sekali dari manhaj yang sahih, tapi mereka menyangka mereka berjalan di atas kebenaran. Kenapa? Jahil. Mereka sudah jahil, lalu mereka kemudian mengikuti arahan orang-orang yang jahil, meninggalkan arahan para ulama. Yang diikuti arahannya Usama bin Laden. Siapa Usama bin Laden? Alim, syekh salafi, sampai diangkat, ditokohkan. Siapa itu Ayman al-Zawahiri? Dia hanyalah seorang dokter kesehatan, semangat agama, lalu kemudian jadi pemimpin Al-Qaeda. Siapa itu Abu Bakar al-Baghdadi? Apakah ada latar belakang ilmu yang mereka miliki? Tadi diketahui. Orang-orang yang semacam ini dijadikan sebagai muwajjih, pembimbing yang mengarahkan. Hanya dengan slogan jihad, 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 bunuh semua orang-orang kafir. Semua orang bisa mengatakan itu. Nah, maka ini syubhat, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Seorang terjatuh ke dalam fitnah sururiyah itu karena ini.
minimnya ilmu, jauhnya mereka dari bimbingan para ulama sunnah, dan jauhnya mereka di dalam memahami kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh para ulama. Terjatuhnya seorang dalam penyimpangan dalam keadaan dia menyangka berjalan di atas manhaj salafi. Apa yang dia lakukan? Dia mencerca ulama sunnah, dia menjatuhkan kedudukan ulama sunnah dalam keadaan dia menyangka bahwa dia berjalan di atas manhaj salafi. Yang kalau kita membaca, kalau kita kembali kepada usul ad-da'wah salafiyah, ini semua jelas penyimpangan. Ini penyimpangan. Meskipun mereka mengaku kami berjalan bersama al-akabir, berjalan bersama dengan kibar ulama, dusta pengakuan mereka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Maka penting bersungguh-sungguh di dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sumbernya. Ya. Semakin seseorang mendalami, memahami, akan semakin mudah dia menolak syubhat. Wa minatsani, dan termasuk jenis yang kedua, penyakit jenis yang kedua yaitu penyakit syahwat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab ayat 32, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada istri-istri Rasul, apabila kalian menyampaikan sesuatu, apabila kalian berbicara, maka jangan kalian al-khudu' bil qaul. Khudu' bil qaul itu sengaja melemah lembutkan suaranya, sengaja melantunkan suaranya, ya, sehingga menimbulkan ketamakan orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Suara wanita itu kan bukan aurat, tapi fitnah. Bicara normal saja itu sudah bisa menimbulkan fitnah, iya kan? Lagi mana kalau seorang wanita dia mendayu-dayukan suaranya. Mendayu-dayukan suaranya. Nah, gimana kalau seorang wanita itu bernyanyi, bersenandung? Maka ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian menjadikan suara kalian itu mendayu-dayu, melembutkan suara kalian. Kenapa? Akan menimbulkan ketamakan orang yang di dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Ya. Tidak sedikit dari orang yang karena mendengarkan suara wanita terfitnah, terfitnah, tertipu. Mendengarkan suara wanita, bayangannya itu sudah kayak bidadari surga. Nah, ya, kayak bayangan suaranya itu kayak fulanah begini, macam-macam bayangannya itu. Ya. Ketika ketemu, subhanallah, giginya hilang semua misalnya. Ya, terfitnah. Nah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Dan itu subhanallah terjadi banyak kejadian. Kalau dulu itu orang-orang senengnya itu anak-anak muda dulu pergaulannya bukan seperti sekarang, medsos, WA, Telegram, enggak. Lewat apa itu? HT itu. Iya kan? Temu di channel ini, temu. Pindah ke channel sekian. Sudah berduaan di situ ngobrol. Ya. Tidak pernah kopi darat. Waduh, sudah terfitnah dengan suaranya, gini mendayu-dayu. Nah, ketika kopi darat, udah yang pertama dan terakhir, tidak mau lagi dia ketemu. Nah, ternyata aslinya tidak seperti suaranya. Subhanallah, terfitnah. Nah, menyebabkan seorang terjatuh ke dalam fitnah, dan itu fitnah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ai maradu syahwah wa iradatun lil fujur, yaitu penyakit syahwat
dan keinginan untuk berbuat fajir dari suara. Ya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang dapat menyebabkan seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina ini ditutup di dalam syariat, dilarang dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran suara ini dilarang. Jangan melemah lembutkan. Ya, apalagi sampai mendengarkan nyanyian. Hal-hal yang berkaitan dengan pandangan, penglihatan, jangan melihat wanita yang bukan mahram. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan mereka. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebab sarana yang akhirnya seorang terjatuh ke dalam perbuatan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berbuat zina, wala taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati tidak diperbolehkan. Aqallu syai' min asbabil istinan yuqi'uhu fil fitnah tam'an aw fi'lan. Minimalnya dari sebab-sebab fitnah itu yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam fitnah adalah ketamakan, ada kehendak, keinginan di dalam hati atau perbuatan. Fa kullu man arada syai'an min ma'asillah fa qalbuhu marid marad syahwah. Maka setiap orang yang hendak melakukan sesuatu dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya sakit, yaitu penyakit syahwat. Walau kana sahihan la tasifu bi sifatil azkiya al-abriya al-anqiya al-mausufina biqaulih. Kalau seandainya hati itu sehat, selamat dari penyakit tersebut, maka tidaklah mereka itu disifati dengan sifatnya orang-orang yang suci, orang-orang yang terbebas, orang-orang yang bersih hatinya. Nah, nampaknya di sini ada yang perlu mungkin ada kekeliruan. Jadi cetakan kitab yang saya bacakan ini banyak salah cetaknya. Ya, pernah ketika kita membacakan kepada Syekh Adil hafizallah, banyak terjadi kesalahan. Ini nampaknya ada sesuatu yang hilang di sini. Ya, tapi intinya bahwa beliau hendak menjelaskan bahwa kalau seandainya hati itu sehat, ya, maka niscaya hati itu akan menjadi bersih. Namun disebabkan karena penyakit, sehingga hati itu dijauhkan dari sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki hati-hati yang jernih dan bersih tersebut, yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallahi wa ni'mah." Ini kondisi hati orang yang selamat dari berbagai macam penyakit syahwat dan syubhat, yaitu seorang yang hatinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kecintaan kepada kalian terhadap iman. Jadi hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, kecintaannya kepada iman itu sangat kuat, dan itu pemberian dari Allah. Allah yang menjadikan hati-hati mereka cinta kepada iman dan menghiasinya di dalam hati kalian. Dan Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Menyebabkan seorang benci kepada berbagai macam penyakit syubhat dan syahwat. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Faman kana qalbuhu ala hadzal wasf alladhi dzakarahu Allah falyahmadhu ala hadhihi an-ni'mah allati la yuqawimuha syai'un minan ni'am. Maka barang siapa yang hatinya berjalan di atas sifat yang disebutkan oleh Allah ini, Allah jadikan kecintaan di dalam hatinya itu kepada iman. Dia merasa terhias dengan keimanan, dia cinta kepada iman dan benci kepada kekafiran, kemaksiatan, fasikan.
maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kenikmatan itu tidak bisa dibandingkan dan ditukar dengan apapun dari kenikmatan yang lain. Wal yas'alillah ats-tsabat 'ala dzalika wa ziyadata min fadlillah wa rahmatih, dan hendaknya dia memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kekokohan di atas hati yang sehat tersebut dan penambahan dari keutamaan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang ke-33 selesai, alhamdulillah. Insyaallah taala kita lanjutkan ke kaidah yang berikutnya, yang ke-34 pada pertemuan selanjutnya. Semoga apa yang kita pelajari memberi manfaat kepada kita sekalian dan menambah ilmu dan iman yang dengannya kita mampu menangkal berbagai macam syubhat dan syahwat, dan menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba yang merendah diri di hadapan Allah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tunduk dalam melakukan ibadah kepadanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.